Welcome back in Med Kami Official, and we're rolling in 3, 2, 1, and... Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat sehat semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalani segala aktivitas dan kegiatan di rumah selama masa pandemi corona ini. Perkenalkan sebelumnya, buat kalian yang baru saja join, nama saya Dr. Faras. Dan kali ini, pada hari ini, saya akan menjelaskan satu lagi video edukasi kesehatan terkait dengan salah satu penyakit yang baru saja diperingati sebagai World Hepatitis Day pada tanggal 28 Juli 2020 lalu. Nah, seperti pada judulnya nih, hari ini kita akan membahas terkait salah satu penyakit infeksi yang cukup sering dialami oleh masyarakat Indonesia khususnya, yaitu hepatitis viral akut. Dan nanti saya akan membahas sedikit apa-apa saja yang penting untuk diketahui oleh teman-teman semuanya. Oke, kita masuk ke definisinya dulu. Jadi, hepatitis adalah suatu peradangan pada sel-sel hati atau hepatosit yang bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang paling sering adalah karena virus, baik dari virus hepatitis A, B, C, D, atau E, dan juga pada kondisi-kondisi lain seperti hepatitis imbas obat, hepatitis karena alkohol, hepatitis karena iskemi, atau hepatitis karena autoimun. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak akan membahas panjang lebar terkait hepatitis, tapi saya akan memfokuskan pada hepatitis yang diakibatkan oleh virus. Mari kita mulai dengan hepatitis A terlebih dahulu. Jadi, hepatitis A merupakan suatu infeksi akut pada hati atau liver yang disebabkan oleh virus HAV atau hepatitis A virus yang ditransmisikan atau ditularkan melalui rute fekal oral atau melalui makanan yang masuk ke dalam mulut dan dicerna oleh pencernaan yang menyebabkan infeksi melalui rute pencernaan tersebut. Biasanya orang-orang yang mengidap hepatitis A ini mendapatkan penularan dari makanan-makanan yang tidak terjamin sanitasinya atau makanan-makanan yang tidak higienis, atau juga menggunakan alat-alat makan bersamaan dengan orang-orang yang mungkin mengidap hepatitis A. Biasanya orang-orang yang mengidap hepatitis A ini sangat mudah dikenali karena gejala klinisnya yang khas, yaitu gejala-gejala pencernaan atau gejala-gejala prodromal seperti malaise. Malaise itu seperti kayak lemas, rasa tidak bergairah gitu ya, atau tidak nafsu makan, mungkin nyeri sendi, seperti gejala-gejala virus pada umumnya, tapi disertai dengan ikterus atau kuning pada mata atau pada bagian tubuh yang lainnya. Nah, pada kondisi akut, hepatitis A ini nanti akan berbeda dengan kondisi hepatitis lainnya yang biasanya datangnya itu tanpa gejala atau gejalanya sangat ringan. Nah, untuk hepatitis A ini biasanya mereka datang dengan gejala yang khas seperti yang sudah saya jelaskan tadi, disertai dengan ada tambahan-tambahan gejala seperti demam, kemudian mata dan kulit yang berwarna kuning, kemudian disertai dengan keluhan mual muntah, mungkin juga ada masalah dari nafsu makan yang berkurang yang mengakibatkan biasanya penurunan berat badan, kemudian ada nyeri sendi, nyeri otot, kemudian ada warna urin yang seperti teh jadi warnanya pekat berwarna kuning, dan juga bahkan ada beberapa yang tinjanya putih seperti dempul. Kemudian pada pemeriksaan fisik biasanya kita menemukan bahwa pasien-pasien dengan kecurigaan hepatitis A biasanya datang dengan keluhan demam dengan bukti biasanya suhu di atas 38,5 derajat Celcius, kemudian disertai dengan mata yang tampak kuning atau kulit yang tampak kuning, disertai dengan keluhan pencernaan yang sudah disebutkan tadi, dan juga misalnya ada analisis urin gitu ya, kita menampung urin pasien, biasanya terlihat bahwa warnanya itu seperti kuning, seperti air teh ya, yang berwarna kuning pekat, dan juga biasanya terdapat nyeri pada bagian perut, terutama di bagian kuadran kanan atas, di mana lokasi hati terdapat di bagian kanan atas, dan juga di bagian epigaster atau bagian lambung. Dan nanti para pasien biasanya kita akan periksa dengan pemeriksaan darah rutin pastinya, yaitu mengetahui kadar Hb-nya, leukositnya, trombositnya, dan lain sebagainya, dan juga disertai dengan biasanya memeriksa kadar bilirubin ya, bilirubin indirect maupun direct, karena biasanya kita mengetahui apakah ini disebabkan oleh penyebab prehepatik atau kondisi sebelum masuk ke siklus hepar atau siklus hati, atau pada kondisi intrahepatik, bahkan bisa jadi kondisi poshepatik, melihat dari apakah yang meningkat nanti bilirubin indirectnya atau bilirubin directnya, atau malah keduanya.
Kemudian biasanya yang rutin diperiksa adalah enzim transaminase atau SGOT, SGPT yang mewakilkan dari enzim hati yang biasanya muncul bila ada kerusakan pada hati yang biasanya akan meningkat 2 kali lipat atau lebih dari titer normalnya atau nilai tertinggi pada pasien. Dan juga kita biasanya rutin memeriksa IgM anti-HAV untuk menentukan apakah gejala ini disebabkan oleh hepatitis A atau hepatitis yang lain. Oh ya, tadi saya lupa untuk menjelaskan bahwa terdapat perjalanan penyakit dari hepatitis ini ya, baik hepatitis A, B, atau C gitu ya, atau hepatitis yang lain yang secara umum biasanya terdapat 4 fase gitu ya. Terdapat 4 fase, yaitu fase inkubasi, fase prodormal atau fase preikterik, fase ikterik, dan fase convalescence atau fase penyembuhan. Nah, yang pertama adalah fase inkubasi, yaitu fase di mana terdapat waktu antara masuknya virus dari port di entry, misalnya contohnya hepatitis A, dari mulai masuknya melalui makanan yang terkontaminasi oleh hepatitis virus gitu ya, masuk ke dalam mulut dan masuk ke dalam saluran cerna sampai menimbulkan gejala-gejala awal gitu ya. Gejala-gejala awal misalnya kayak rasa lemah, nyeri otot, nyeri sendi, nafsu makan berkurang, demam, dan lain sebagainya. Pada fase inkubasi ini biasanya masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang berlangsung lambat gitu ya. Tergantung dari dosis inokulum atau viral load, di mana berhubungan dengan jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh gitu. Jadi semakin banyak atau semakin tinggi dosis inokulumnya, maka fase inkubasinya itu akan jauh lebih singkat dan biasanya lebih cepat untuk mengalami gejala atau masuk ke fase preikterik atau fase ikterik. Kemudian fase yang kedua adalah fase preikterik atau fase prodormal. Jadi di mana ada waktu di antara timbulnya keluhan-keluhan pertama sampai munculnya gejala ikterus, di mana terdapat peningkatan kadar bilirubin, biasanya bilirubin intrahepatik ya, bilirubin direct yang sudah menyebar melalui darah gitu ya. Nah, biasanya gejala-gejala awal ini yang tadi sudah saya jelaskan gitu. Ada myalgia, artralgia, mudah lelah, anoreksia atau kurangnya nafsu makan, demam ringan, dan nyeri perut bagian kanan atas atau bagian epigaster. Nah, baru nanti akan masuk ke fase ketiga, yaitu fase ikterik, yaitu fase kuning, di mana terdapat tanda misalnya mata pasien yang kuning atau badan yang kuning yang biasanya muncul setelah 5-10 hari atau biasanya bersamaan pada gejala-gejala awal timbulnya fase prodormal tadi ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan biasanya pada fase ikterik ini, fase kuning ini biasanya sudah menandakan adanya fase ke arah penyembuhan pada pasien. Yang terakhir adalah fase convalescence atau fase penyembuhan, di mana gejala-gejala klinis yang timbul pada pasien sudah jauh berkurang atau hilang sama sekali, dan juga kuning pada pasien juga sudah menghilang, namun tidak pada kondisi hepatomegali atau pembesaran hati, misalnya sudah masuk ke peradangan yang sudah cukup lama. Biasanya ada pembesaran hati dan juga perbaikan dari laboratorium gitu ya, perbaikan dari enzim hatinya biasanya akan jauh lebih panjang atau lebih lama menurunnya di saat gejala-gejala klinis pada pasien itu sebenarnya sudah menghilang seperti itu. Biasanya muncul perasaan yang lebih sehat, lebih fit gitu ya pada pasien, dan nafsu makan sudah membaik, yang biasanya kondisi convalescence ini sudah membaik kurang lebih 2-3 minggu bila mendapatkan terapi yang adekuat dan juga nutrisi yang memadai gitu ya. Dan pada hepatitis A biasanya perbaikan klinis dan lab itu baru terjadi pada waktu 9 minggu, dan pada hepatitis B bahkan jauh lebih lama, yaitu sekitar 16 minggu. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang prinsip penata laksanaan pada pasien dengan hepatitis. Khususnya yang pertama adalah hepatitis A. Jadi pada dasarnya hepatitis A ini sifatnya adalah self-limiting disease, yaitu penyakit yang dapat sembuh sendiri dengan imunitas tubuh. Jadi sebenarnya kalau pasien hepatitis A itu mendapatkan asupan kalori yang kuat, cairan yang cukup, kemudian istirahat yang cukup, biasanya mereka akan sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan yang spesifik seperti antivirus dan lain sebagainya gitu. Nah, penata laksanaannya adalah dengan memberikan diet hati atau pemberian asupan kalori yang cukup bahkan tinggi disertai dengan cairan yang adekuat gitu ya. Nanti saya akan menjelaskan tentang prinsip pengelolaan diet hati pada video berikutnya. Nah, kemudian tirah baring atau istirahat yang cukup pastinya untuk mengembalikan dari
regenerasi atau pemulihan tubuh gitu ya. Dan yang ketiga adalah pengobatan simptomatik, biasanya menggunakan obat-obatan anti nyeri, pastinya dengan antipiretik ya, obat penurun demam gitu ya. Kemudian ada obat-obatan antiemetik atau anti mual dan muntah, biasanya menggunakan misalnya domperidon atau metoclopramid. Dan juga biasanya bila ada keluhan lambung atau perut yang perih, biasa diberikan obat-obatan PPI atau obat-obatan lambung yang bisa digunakan selama masa gejala klinis muncul gitu. Yang kedua adalah hepatitis B dan C. Nah, kenapa saya gabung dari kedua hepatitis ini? Karena pertama, saya tidak akan memperdalam atau menjelaskan panjang kali lebar untuk video ini, dan juga karena rute transmisinya yang mirip atau sama gitu ya, dan juga mereka bisa menyebabkan hepatitis fulminan atau hepatitis yang berat gitu ya, hepatitis berat, dan juga hepatitis kronis yang sudah akan menimbulkan resiko kerusakan hati yang lebih parah lagi, bahkan sampai ke sirosis hati. Mungkin nanti kapan-kapan kita akan bikin videonya tentang sirosis hati, dan juga kanker hati atau karsinoma hepatoseluler. Nah, walaupun secara epidemiologi hepatitis B dan C ini tidak sebanyak dari hepatitis A karena rute transmisinya yang lebih rumit, namun dapat berpotensi untuk menimbulkan komplikasi yang jauh lebih besar dan juga penanganan yang jauh lebih sulit dibandingkan hepatitis A. Nah, uniknya nih, berdasarkan penyebabnya atau etiologinya, pada hepatitis B ini berbeda dengan agen penyebab penyakit hepatitis lainnya seperti A, C, D, dan E, yang mereka semuanya bergolongan RNA. Jadi virus hepatitis yang bergolongan RNA. Sedangkan khusus untuk hepatitis B ini, jenis virusnya adalah virus dengan golongan DNA. Kemudian untuk transmisinya, biasanya hepatitis B dan C ini akan melalui rute darah maupun cairan tubuh si penderita gitu ya, yang didapatkan biasanya melalui produk darah atau ketika transfusi, kemudian penggunaan obat-obatan melalui intravena, dan juga pada kasus pasien dengan program hemodialisis gitu ya. Dan biasanya tinggi juga risikonya pada pekerja kesehatan atau petugas kesehatan yang biasanya mereka menggunakan jarum suntik ataupun biasanya terpapar oleh darah pasien yang bisa jadi mengidap hepatitis gitu ya. Jadi lebih tinggi resikonya pada petugas kesehatan. Kemudian pekerja yang terpapar oleh darah gitu ya, transmisi seksual, bisa jadi melalui hubungan seks yang tidak baik gitu ya, atau tidak menggunakan kondom, itu bisa jadi ada lecet atau port di entry yang bisa menimbulkan transmisi infeksi virus hepatitis baik B dan C dari orang satu ke orang lainnya. Dan juga penetrasi jaringan perkutan atau mukosa seperti tertusuk jarum, penggunaan ulang alat medis yang terkontaminasi misalnya, walaupun sekarang sih insya Allah nggak akan ada ya gitu. Jadi penggunaan jarum suntik yang bersamaan atau lebih dari satu orang dipakai berulang kali gitu. Jadi itu yang bisa menyebabkan penularan dari infeksi hepatitis B dan C. Lalu penyebarannya juga bisa melalui biasanya penggunaan pisau cukur atau misalnya di tempat barbershop gitu ya, penggunaan siletnya bersamaan dengan orang lain, kemudian mungkin aja ada luka dari orang lain kemudian dipakai di kita dan ternyata orang tersebut mengidap hepatitis B atau C. Jadi kita juga bisa tertular dari sana. Lalu penggunaan akupuntur, membuat tato, melakukan tindik, dan menggunakan sikat gigi yang bersamaan gitu ya. Jadi penggunaan sikat gigi bersamaan sebenarnya juga jorok juga ya gitu, tapi misalnya ada kemungkinan gusi yang berdarah gitu ya ketika kita menyikat gigi lalu terkena darah mungkin dari gusi atau sela-sela gigi, dan menggunakan dan juga digunakan dengan orang lain gitu ya secara bersamaan, kemungkinan bisa jadi penyebaran lewat situ gitu. Dan terakhir adalah transmisi dari maternal neonatal. Jadi infeksinya menular dari intraplasenta, jadi melalui plasenta dari ibu ke anak. Oke, jadi yang terakhir adalah bagaimana sih caranya kita mencegah supaya tidak terinfeksi oleh hepatitis A, B, C atau hepatitis lainnya. Yang pertama adalah pastinya dengan cuci tangan yang teratur,
sebelum makan, atau misalnya sudah memegang benda-benda yang tidak higienis, menggunakan air dan sabun supaya mencegah terkontaminasi dari tangan kita oleh virus maupun bakteri lainnya gitu ya. Yang kedua adalah melakukan hubungan seks yang aman, pastinya hubungan seks di dalam pernikahan pastinya ya, karena resiko hubungan seks yang tidak sehat ini bukan cuma menimbulkan resiko untuk terjangkit hepatitis B, C maupun yang lainnya, tapi juga dapat menimbulkan kondisi HIV atau AIDS yang justru malah akan jauh lebih mematikan. Kemudian hindari berbagai kemungkinan untuk menggunakan barang-barang pribadi secara bersamaan seperti sikat gigi, handuk, dan alat makan. Kemudian jaga daya tahan tubuh supaya tidak mudah terinfeksi virus, karena virus tuh sifatnya biasanya oportunistik terhadap penurunan daya tahan tubuh atau imunitas kita gitu. Kemudian istirahat yang cukup, rajin berolahraga, makan makanan yang gizi seimbang atau nutrisi yang cukup. Kemudian jangan mengonsumsi alkohol dan nafza pastinya ya, karena itu bukan cuma menimbulkan hepatitis doang, tapi bisa merusak badan. Jadi penyakitnya bisa banyak sekali yang ditimbulkan akibat alkohol dan nafza ini. Kemudian hindari konsumsi makanan-makanan atau minuman yang belum matang atau terkontaminasi atau tidak higienis, karena khususnya untuk hepatitis A ini kan disebabkan oleh rute fekal oral yang dimana biasanya didapatkan pada jajanan pasar atau makanan-makanan yang tidak higienis yang bisa menimbulkan rute masuknya virus dari mulut sampai ke pencernaan gitu ya. Dan yang terakhir adalah lakukan vaksinasi hepatitis, yang walaupun kita sudah pernah dilakukan vaksinasi hepatitis saat masih kecil, tapi kita bisa menggunakan atau melakukan vaksinasi booster untuk hepatitis A, B, atau C yang bisa dilakukan di sarana-sarana kesehatan yang ada seperti rumah sakit maupun di puskesmas. Oke, sekian untuk video kali ini. Gimana teman-teman, apakah kalian suka dengan videonya? Apabila kalian suka dengan videonya, jangan lupa like-nya, dan juga silahkan komen apabila ada detail-detail materi yang belum sempat saya sampaikan, bisa kalian lengkapi, dan juga ide-ide untuk video edukasi berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @hadircahdin, dan juga subscribe channel Med Kami Official, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa tahu apabila saya upload video baru. Dan juga jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman yang lainnya supaya bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di video-video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.